Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat, masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita harus belajar dengan seperti ini, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman semuanya atau adik-adik di sini mengisi absensi terlebih dahulu yang telah Ibu sediakan linknya di sini. Silakan, waktunya hanya 10 menit saja. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengisi presensi. Nah, kita di sini akan mengulas dulu pembelajaran minggu lalu. Jadi, bakteri itu apa sih? Ya, bakteri itu merupakan mikroorganisme yang berukuran itu sangat mikron. Kemudian bakteri itu hidupnya itu di mana-mana ataupun sangat luas yang disebut dengan kosmopolit. Nah, bakteri juga tidak memiliki yang namanya membran inti atau prokariotik. Lalu bakteri juga memiliki dinding sel. Kemudian strukturnya itu apa? Nah, struktur untuk bakteri di sini tuh ada struktur umum dan juga ada struktur tambahan. Struktur umumnya seperti adanya sitoplasma, dinding sel, seperti itu, ribosom. Nah, kemudian tambahnya itu apa? Seperti ada sebagai alat gerak tuh, ya ada yang namanya flagella, villi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bahas dulu mengulas sedikit mengenai LKPD yang minggu lalu telah kalian kerjakan. Ternyata setelah Ibu koreksi masih saja ada jawaban yang kurang lengkap dan juga ada yang jawabannya itu salah. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengkoreksi, ada pertanyaan tentang Archaebacteria kenapa bisa hidup di tempat yang ekstrim, gitu kan teman-teman? Nah, di sini kenapa sih bisa hidup? Karena Archaebacteria di sini tuh merupakan suatu bakteri yang primitif ataupun purbakala yang sudah hidup sejak zaman dahulu kala, sehingga si metabolisme dan juga daya tahan itu sangat unik. Maka dari itu si bakteri ini tuh dapat hidup di tempat yang ekstrim, seperti misalnya tuh sumber air panas, kemudian di kutub es ataupun kutub air yang dingin, daerah kutub kayak gitu. Selanjutnya itu dapat hidup di lahan yang gambut dan juga yang hidup di yang berkadar tinggi garamnya kayak gitu. Nah, ya kemudian tuh Archaebacteria juga di sini tuh tidak memiliki yang namanya peptidoglican sehingga mengandung yang namanya lipid glycerol ether. Nah, maka disinilah disebut dengan bakteri Archaea tidak maksudnya dapat hidup di tempat yang ekstrim kayak gitu. Masih paham atau masih juga ada yang bingung? Gimana? Sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan ataupun masih juga ada yang penasaran dengan jawaban yang minggu lalu? Nah, jika sudah paham, di sini kita akan membahas mengenai materi berikutnya ya. Tapi minggu lalu perasaan Ibu sudah beritahu ya, kita akan belajar mengenai tentang apa? Iya, kita bahas masih tentang bakteri, tentang cara hidup bakteri, cara reproduksi bakteri seperti apa, dan juga peranan hidup bakteri dalam kehidupan kita. Tentunya kan bakteri itu ada di mana-mana, pastinya ada juga peran yang menguntungkan dan juga merugikan bagi kita semua. Nah, yang pertama kita bahas dulu, namun Ibu di sini akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini, kemudian itu kompetisi dasarnya apa, dan juga indikator yang harus dicapai oleh adik-adik semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan sedikit menyampaikan dulu kompetensi dasarnya. Masih sama dengan minggu lalu, yaitu 3.5-nya mengidentifikasi struktur, cara hidup, kemudian reproduksi bakteri, dan juga peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian untuk 4.5-nya itu menyajikan data tentang ciri-ciri dan juga peran bakteri dalam kehidupan. Tentunya ada indikator yang harus dicapai oleh adik-adik semuanya di sini. Yang pertama, adik-adik harus mampu menjelaskan cara hidup bakteri. Kemudian yang kedua, harus mampu menjelaskan cara reproduksi bakteri, dan yang ketiga harus mampu menjelaskan berbagai peranan dalam kehidupan sehari-hari untuk bakteri itu kayak gimana dan seperti apa. Lalu ada 4.5.2-nya itu peserta didik harus bisa membuat resume mengenai peranan bakteri dalam kehidupan.
Dan untuk tujuan pembelajarannya masih sama dengan minggu lalu juga, kita masih menggunakan model Discovery Learning. Kemudian itu juga kita mulai pembelajarannya menggunakan Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Tentunya di sini ada juga penugasan buat adik-adik juga harus mampu mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, di sini Ibu ada salah satu sumber buku yang Ibu dapatkan, namun tidak hanya mengacu kepada kalian juga, kalian masih banyak sumber yang boleh kalian cari. Dan Ibu salah satunya di sini ada buku tentang bersama ini ada Campbell. Campbell di sini mencakup biologi juga, membahas tentang semua kehidupan tentang biologi. Juga di sini menggunakan buku biologi dari penerbitnya itu dari Erlangga. Dan juga ada dari buku biologi juga di sini. Lalu satu lagi juga ada di sini. Tapi semuanya itu tidak hanya mengacu pada dalam satu sumber saja ya teman-teman semuanya. Kalian boleh mencari sumber lain dari internet ataupun dari sumber yang relevan untuk menunjang pembelajaran kalian. Di sini Ibu ada sedikit tentang video yang harus kalian tonton atau boleh kalian lihat dan amati apa yang kalian terjadi, apa yang Anda pikirkan setelah melihat video yang telah Ibu tayangkan. Silakan. Nah, setelah melihat video yang telah Ibu tayangkan, lalu bagaimana sih bakteri itu dapat memperbanyak diri? Ada yang tahu? Nah, untuk pembahasan yang pertama kita membahas dulu tentang cara hidup bakteri. Nah, cara hidup bakteri di sini juga ada yang berdasarkan dengan kebutuhan makanannya dan juga bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Jadi dibagi menjadi dua. Dimana bakteri itu dibedakan menjadi dua, ada bakteri autotrof dan juga heterotrof. Autotrof itu yang dimana auto artinya itu sendiri, tropein ataupun trotop artinya makan. Jadi bakteri autotrof ini tuh dimana bakteri mendapatkan makanannya itu atau membuat makanannya sendiri dengan menggunakan senyawa anorganik. Senyawa anorganik, diingat ya anorganik kalau auto itu. Nah, kemudian tuh ternyata bakteri autotrof juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada bakteri fotoautotrof, yang satu lagi bakteri kemoautotrof. Tadi bakteri autotrof itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bakteri fotoautotrof, yang dimana foto itu artinya cahaya, auto itu artinya sendiri, dan trofein artinya sendiri. Jadi bakteri fotoautotrof itu bakteri yang dimana mendapatkan atau membuat makanannya sendiri yang berasal dari cahaya. Cahayanya itu dari mana? Cahayanya itu melalui yang namanya fotosintesis. Lalu bakterinya seperti apa? Bakterinya apa? Bisa dilihat di sini. Nah, bakterinya yaitu bakteri Rhodopseudomonas. Adik-adik bisa dilihat gambarnya juga ada di sini ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada bakteri kemoautotrof. Nah, bakteri kemoautotrof itu apa? Nah, kemo diambil dari kata kimia, auto sendiri, trapein makanan. Jadi bakteri kemoautotrof ini tuh mendapatkan ataupun bakteri itu mendapatkan makanannya itu dari senyawa kimia. Lalu senyawa kimianya itu dari mana? Nah, senyawa kimia itu berasal dari hasil oksidasi anorganik. Misalnya itu seperti apa? Ada amonia, ada nitrat, dan juga ada yang namanya belerang. Nah, paham kan sampai sini? Nah, kemudian contohnya itu apa? Nah, adik-adik bisa dilihat di sini. Di slide-nya ada contoh bakteri kemoautotrof yaitu Thiobacillus ferrodixan. Nah, ini tuh merupakan suatu bakteri dalam pemisahan biji-biji di timah. Dan yang kedua kita bahas tentang bakteri heterotrof. Heter yang dimana artinya itu yang lain, kemudian trofein artinya itu makan.
Jadi bakteri heterotroph di sini adik-adik bisa dibaca di sini yang bernama yang dimana bakteri itu mendapatkan makanannya itu berupa senyawa organik ataupun organik yang lainnya. Tentunya bakteri ini juga dibedakan menjadi 3. Nah, bakteri heterotroph di sini tuh dapat hidup dengan cara yang pertama, bakteri saproba ataupun bakteri pengurai, yang dimana bakteri ini tuh memperoleh makanannya itu dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati ataupun sudah membusuk. Misalnya itu organismenya itu kayak dari tumbuhan yang sudah mati, kemudian dari sampah organik dan juga organisme yang lainnya ataupun organik yang lainnya. Adik-adik bisa baca di sini. Lalu contoh bakterinya itu apa? Contoh bakterinya itu ada Escherichia coli, di mana Escherichia coli itu dapat melakukan pembusukan di dalam pencernaan tubuh kita yang nantinya itu akan menghasilkan yang namanya vitamin K. Selanjutnya yang kedua di sini ada bakteri yang namanya bakteri parasit. Nah, bakteri parasit di sini tuh di mana bakteri mendapatkan makanannya itu dari organisme yang ditumpanginya. Nah, untuk bakteri ini tuh sifatnya itu patogen. Lalu patogen itu apa? Patogen itu bersifat yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, misalkan bakterinya apa nih yang dapat menimbulkan penyakit? Misalkan di sini ada yang namanya bakteri Corynebacterium diphtheriae atau diphtheriae. Nah, ini tuh merupakan bakteri yang dapat menimbulkan penyakit difteri pada tubuh kita. Nah, gimana? Sudah jelas? Sudah paham mengenai sampai sini? Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini ada bakteri yang bersifat mutualisme. Bisa dilihat di sini ataupun bisa dibaca. Bakteri simbiosis mutualisme di sini tuh di mana mendapatkan makanannya itu dari organisme lain ataupun organisme yang dapat menguntungkan juga untuk simbiosis pasangannya. Misalkannya apa? Misalkannya itu ada yang namanya bakteri E. coli. Nah, bakteri ini tuh terletak di usus besar kita. Nah, dapat dikatakan menguntungkannya itu di mana melakukan sisa-sisa pencernaan atau merumbak sisa pencernaan. Jadi si bakteri ini tuh mendapatkan makanannya itu dari sisa hasil pembusukan di dalam pencernaan tubuh kita. Nah, paham sampai sini? Selanjutnya kita akan membahas bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Adik-adik di sini bisa dilihat ada dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama ada yang namanya bakteri aerob. Bakteri aerob itu apa? Yang dimana bakteri ini tuh dapat hidup jika ada yang namanya oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen, bakteri itu tidak akan hidup. Kemudian yang kedua ada bakteri anaerob obligat. Bakteri ini tidak membutuhkan yang namanya oksigen. Jadi bakteri ini tuh kalau misalkan ada yang namanya oksigen, maka bakteri itu tidak akan hidup, melainkan akan mati. Nah, selanjutnya yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif. Nah, bakteri di sini tuh dia akan hidup baik-baik saja meskipun mereka itu berada dalam membutuhkan oksigen dan juga tidak membutuhkan oksigen. Bakteri itu masih tetap bisa hidup. Nah, sampai sini adik-adik bisa dipahami, bisa dibedakan. Jadi, bakteri aerob itu akan hidup akan hidup dengan ada yang namanya oksigen, sedangkan anaerob obligat tidak akan hidup ataupun akan hidup jika tidak ada oksigen. Bisa dibedakan? Kemudian yang ketiga itu bakteri anaerob fakultatif. Di keduanya mereka itu bisa hidup. Paham kan sampai sini? Ibu tadi udah mengulangi kan? Nah, ya. Selanjutnya kita akan bahas lagi materi berikutnya ya. Nah, berikutnya kita bahas nih mengenai terkait video yang tadi. Bagaimana sih bakteri itu bisa memperbanyak diri? Nah, reproduksi pada bakteri itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada bakteri, di sini bisa dilihat seksual dan juga aseksual. Nah, untuk bakteri seksual di sini tuh di mana bakteri itu berpindahnya materi genetik. Diingat ya, hanya berpindahnya materi genetik saja.
Kemudian kalau aseksual itu apa? Aseksual itu dimana melibatkan hanya satu sel bakteri saja ataupun dua sel bakteri saja. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai bakteri aseksual. Bakteri aseksual itu tadi sudah dijelaskan hanya melibatkan satu bakteri saja. Nah, lalu bagaimana caranya itu? Nah, caranya itu dengan melakukan pembelahan biner. Pembelahan biner itu pembelahan yang melibatkan tahapan pembelahan sel saja. Adik-adik bisa dilihat di sini ada prosesnya. Nah, jika paham kita gambarkan agar lebih jelas ya. Aseksual itu dilakukan secara pembelahan biner. Nah, bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, pembelahan biner itu seperti apa, di mana melakukan pemanjangan DNA dan juga replikasinya. Misalkan di sini ada bakteri, di mana bakteri ini tuh akan melakukan pembelahan biner, yang dimana nantinya itu dari sel bakterinya itu 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, kemudian dari 4 menjadi 8. Misalkan sini ada bakteri yang tadinya itu 1 akan menjadi 2. Kemudian dari 2 itu akan menjadi 4. Nah, dari 4 bisa jadi menjadi 8. Begitupun seterusnya. Jadi bakteri itu tuh dapat bertumbuh atau memperbanyak diri dalam waktu 24 jam itu bisa mencapai beberapa ratus bakteri kayak gitu. Gimana adik-adik paham sampai sini? Nah, yang pertama ada konjugasi. Adik-adik bisa dilihat di sini. Konjugasi itu dimana pemindahan materi gen ataupun akan terjadi transfer gen secara langsung, yang dimana melewati atau melalui yang namanya jembatan konjugasi ataupun perantara yang disebut dengan pili. Bisa dilihat di sini ada gambarnya, mungkin tidak jelas, kita gambar saja ya. Kemudian selanjutnya ada reproduksi secara seksual. Kalau secara seksual itu dimana pemindahan hanya materi genetik saja. Nah, dimana dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada konjugasi, yang kedua ada transformasi, dan yang ketiga ada transduksi. Nah, kita bahas satu persatu. Kemudian selanjutnya ada reproduksi secara seksual. Kalau secara seksual itu dimana pemindahan hanya materi genetik saja. Nah, dimana dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada konjugasi, yang kedua ada transformasi, dan yang ketiga ada transduksi. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada konjugasi. Adik-adik bisa dilihat di sini. Konjugasi itu dimana pemindahan materi gen ataupun akan terjadi transfer gen secara langsung, yang dimana melewati atau melalui yang namanya jembatan konjugasi ataupun perantara yang disebut dengan pili. Bisa dilihat di sini ada gambarnya, mungkin tidak jelas, kita gambar saja ya. Nah, kita gambar misalkan di sini ada DNA A dan DNA B. DNA dan DNA B ini akan terjadi yang namanya saya. Nah, di mana DNA A dan B ini tuh yang nantinya itu akan berpindah, akan terjadi yang namanya transfer gen, itu melalui jembatan. Nah, ini tuh merupakan jembatan. Itu jembatan yang dimana nantinya itu akan menghasilkan. Nah, nantinya itu akan menghasilkan yang namanya ini kan DNA A. Menghasilkan DNA baru. DNA barunya itu di mana si DNA A ini tuh akan pindah ke sini nantinya tuh. Sini. Ada DNA A dan DNA B. Nah, jadi DNA A ini tuh akan berpindah melalui jembatan konjugasi ataupun disebut dengan perantara yang namanya itu pili. Pili ya, ini jembatan itu namanya pili. Sehingga akan menghasilkan yang menghasilkan DNA baru yaitu A,
dan juga B itu terasi tetap, jadi A itu pindah ke B kayak gitu. Gimana adik-adik sudah paham sampai sini? Nah, kemudian yang kedua di sini ada transformasi. Transformasi itu di mana proses pemindahan materi genetik ke dalam sel. Jadi terjadinya itu di luar sel. Ini tuh hanya terjadi pada bakteri tertentu saja. Adik-adik bisa dilihat di sini prosesnya. Mungkin belum paham, kalau jika belum paham gitu ya, kita akan digambarkan saja. Dan bakteri. Bakteri ini tuh dimana si DNA ini tuh tidak harus melalui perantara dulu, melainkan langsung. Jadi yang berada di luar ini tuh dia akan langsung masuk ke sini menghasilkan DNA baru, sehingga jadi dia tuh tidak mengambil perantara, tidak seperti konjugasi. Kan kalau konjugasi itu melalui perantara yang namanya pilih, itu yang melalui jembatan di sini ya. Sedangkan kalau transformasi itu langsung menuju ke DNA B sehingga menghasilkan DNA baru yang dimana DNA ini. Gimana, sudah paham sampai sini? Kemudian yang ketiga itu ada proses reproduksi seksual secara transduksi. Kalau transduksi itu dimana proses pemindahan dari satu bakteri ke bakteri lain dengan menggunakan perantara virus. Terus virusnya apa? Nah, virusnya itu adik-adik bisa dilihat di sini, yaitu virus bakteriofag. Nah, bakteriofag di sini itu dimana virus yang dapat menyerang pada bakteri. Nah, tadi Ibu sudah membahas mengenai cara reproduksi bakteri. Tentunya adik-adik mungkin sudah paham ya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kita di sini simpulkan bahwa cara hidup reproduksi bakteri maksudnya ya, yang pertama ada konjugasi. Kalau konjugasi itu melalui perantara yang namanya fili atau jembatan konjugasi. Sedangkan kalau transformasi itu melalui yang namanya DNA langsung, jadi langsung tanpa menggunakan perantara, jadi langsung masuk saja ke DNA yang B itu yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada transduksi. Kalau transduksi di sini itu melalui perantara menggunakan virus, yaitu virusnya itu bakteriofag. Nah, gimana? Sudah paham sampai sini? Jadi adik-adik bahwasannya bakteri itu tidak dapat bereproduksi dengan dua reproduksi sekaligus, baik itu secara seksual maupun aseksual. Jadi bakteri itu dapat hidup tergantung jenis reproduksinya, tergantung jenis bakterinya itu apa. Misalnya itu ada contoh bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli di sini tuh dia bereproduksi secara seksual dengan melakukan konjugasi, yang dimana melakukan perantaranya itu menggunakan pili. Nah, tadi kan Ibu sudah bahas tuh mengenai cara hidup bakteri, lalu cara reproduksi bakteri. Kemudian kalau gitu bakteri yang sudah banyak itu dapat maksudnya tuh bagaimana sih dapat hidup berkoloni ataupun berkelompok? Ada yang tahu? Nah, bakteri itu dapat hidup berkelompok lihat berdasarkan morfologi koloni bakterinya. Adik-adik bisa lihat di sini slide, di mana ada yang berdasarkan dari titiknya, promnya ya, bulat, kemudian juga ada dari marginnya. Nah, adik-adik bisa dilihat di slide yang telah Ibu berikan sini, ataupun bisa melihat dari PPT yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Lalu, Bu, bagaimana sih kita bisa melihat bakteri? Nah, kita itu bisa melihat bakteri melalui yang namanya pewarnaan bakteri. Nah, pewarnaan bakteri itu fungsinya itu untuk melihat bakteri, untuk menghitung jumlah bakteri, kemudian untuk memperjelas bakteri, kemudian juga bisa melihat struktur bakteri kayak gimana. Jadi harus melakukan dulu pewarnaan. Pewarnaan itu biasanya dibedakan menjadi dua, ada pewarnaan negatif dan juga positif, kayak gitu.
Kemudian bisa dilihat slide berikutnya. Lalu peran bakteri dalam kehidupan itu apa? Nah, peran bakteri dalam kehidupan itu tentunya ada bakteri yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Tapi ingat ya, tidak selamanya bakteri itu dapat merugikan manusia. Nah, bisa dilihat adik di slide di sini ada salah satu contoh bakteri yang menguntungkan. Tapi ini hanya salah satu contoh saja ya. Kalian bisa boleh mencari dari sumber lain untuk melihat berbagai jenis bakteri yang menguntungkan. Misalkan ada bakteri Escherichia coli yang tadi bisa jelaskan, dia mampu mengurai dalam sistem pencernaan kita sehingga nantinya itu akan menghasilkan vitamin K. Kemudian ada bakteri, semua jenis bakteri Saproba, dia mampu menguraikan tumbuhan dan juga menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan juga dari hewan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada bakteri yang menguntungkan lagi nih yang bisa kita makan. Coba apa yo? Ya, pasti yogurt. Yogurt itu ternyata proses pembuatannya itu dari bakteri Lactobacillus dan juga Streptococcus. Nah, bakteri yang digunakan itu yang dimana pertama ada Lactobacillus, dia sebagai pecinta aroma yang khas dari si pembuatan yogurt itu. Kemudian ada Streptococcus. Nah, Streptococcus ini sebagai pemberi rasa atau pembentuk rasa dalam yogurt itu. Makanya kalau kita makan yogurt selalu ada yang asam-asam gitu. Nah, itu tuh disebabkan dari si bakteri Streptococcus ini. Makanya nih kalau kita buat yogurt ya, selalu ada yang gagal. Nah, kenapa itu bisa gagal? Tentu saja bisa disebabkan karena kelebihan ataupun kekurangan takaran dari si bakterinya itu. Makanya kita kalau membuat suatu yogurt harus sesuai dengan takarannya, jadi harus seimbang karena itu dapat berpengaruh pada tekstur ataupun dari cita rasa dalam pembuatan si yogurtnya. Nah, adik-adik, untuk slide berikutnya ada bakteri yang dapat merugikan bagi tubuh kita ataupun bagi semua makhluk hidup. Bisa dilihat di slide di sini. Ini merupakan salah satu contoh bakteri saja yang dapat merugikan bagi makhluk hidup. Misalkan di sini ada contohnya itu ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, beliau itu dimana bakteri yang dapat menyebabkan penyakit TBC bagi tubuh kita atau tubuh manusia. Kemudian ada Shigella burnetii. Nah, ini tuh dimana menyebabkan demam dan juga penularan melalui udara. Ini tuh hanya terdapat pada hewan ternak dan juga pada manusia kayak gitu. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham penjelasan dari Ibu barusan? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang belum paham, boleh nanti kita diskusikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp group. Tentunya di sini Ibu punya tugas buat adik-adik semuanya. Kalian boleh download di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Di sini ada lembar LKPD. Nah, jika ada yang tidak mengerti ataupun ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu di WhatsApp group. Nah, untuk batas pengumpulannya, kita mengumpulkan dalam waktu sampai pukul jam 1 siang atau 13.00. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan dulu post test untuk kalian selama 30 menit sebelum pembelajaran berakhir. Tujuan mengadakan Ibu post test ini tuh selama setiap pertemuan di sini untuk mengetahui seberapa pemahaman adik-adik mengenai pembahasan yang telah Ibu berikan dan juga pembelajaran hari ini, sehingga nanti kita dapat mengevaluasi apa yang adik-adik belum dipahami. Mungkin sekian pembahasan pembelajaran dari Ibu. Semoga adik-adik dapat terus belajar, menimba ilmu, tidak pernah puas dengan apa yang didapat, dan mampu mencari informasi dari sumber lain, dan juga tetap semangat meskipun kita pembelajaran kali ini harus dilakukan seperti ini ataupun melalui secara daring. Namun di sini tidak melepas untuk semangat kalian untuk tetap belajar. Dan jangan lupa untuk pertemuan pekan depan adik-adik semua kita akan mengadakan ulangan harian terlebih dahulu mengenai virus. Maka dari itu jangan lupa untuk belajar dan terus belajar dan belajar.
Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.